Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu beserta kita semuanya. Alhamdulillah tidak terasa sudah kurang lebih seminggu ya di bulan Rajab ini. Jadi terkhusus buat yang muslim, khususnya buat rekan-rekan Al-Hikmah dimanapun berada, selamat menikmati malam Jumat untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan memberikan kemanfaatan kepada banyak orang tentunya. Dan biasanya kalau malam Jumat seperti ini, setelah tentunya teman-teman tadi pada puasa Senin Kemis ya, atau puasa 3 hari sejak hari Selasa kemarin, mudah-mudahan bisa berkah dan bisa tercapai apa yang diharapkan dan yang didoakan semuanya. Kita sambil bergadang, kita sambil diskusi itu kan tentunya. Berita terupdate kali ini menyikapi tindak lanjut kemarin ya. Jadi kemarin juga sudah saya bahas banyak juga berkaitan dengan bagaimana proses kritik dan mengkritik ini, dan sekarang memang lampu hijau sudah ada di meja presiden atau berada di lingkaran istana untuk merevisi atau tidak itu kan. Nah, ini nanti saya bacakan basis datanya bagaimana proses revisi undang-undang ITE ini. Ini saya kutip dari sindonews.com. Jokowi minta DPR revisi Undang-Undang ITE. Netizen, DPR berani nggak revisi? Presiden Joko Widodo meminta DPR merevisi Undang-Undang ITE lantaran tidak bisa memberi rasa keadilan. Sejumlah warganet menyambut dengan beragam komentar terkait permintaan itu. Bahasan wacana revisi Undang-Undang ITE dituliskan melalui Presiden Jokowi dan menjadi trending topik di media sosial Twitter dan berbagai tempat. Ini juga banyak masukan juga dari beberapa pihak dan juga berbagai bidang untuk memang kalau kita cermati memang mayoritas menghendaki ya, publik pun masyarakat juga, agar Undang-Undang ITE ini segera direvisi. Ini sebagai tanggapan salah satu dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung langkah Presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE, namun dia menyarankan agar lebih efektif inisiatif revisi dilakukan pemerintah lantaran DPR mayoritas pendukung pemerintah. Ini bisa dari perwakilan DPR juga. Kemudian juga ada tanggapan lain juga. Presiden Joko Widodo mengirimkan surat kepada DPR apabila memang serius untuk merevisi Undang-Undang ITE. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menjadi salah satu pihak yang sepakat dengan revisi Undang-Undang ITE. Berharap Jokowi serius dengan ucapannya. Ia juga meminta Jokowi segera mengirim surat ke DPR. Nah, ini memang sedikit saya kutip basis data beritanya ya. Jadi dalam pandangan saya untuk menindaklanjuti dari pertanyaan dari rekan-rekan semua, sebenarnya ketika sudah berada di tangan presiden, ketika sudah memberikan lampu hijau ini seperti apa. Jadi sebenarnya konteks ketatanegaraan kita tentunya sudah jelas sebenarnya kalau kita mau mencermati bahwa di pasal 5 ayat 1 di sana merupakan hak prerogatif presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. Pun juga nanti disambut juga oleh DPR sebagai badan legislatif di pasal 20 ayat 1, kemudian di pasal 20 ayat 2 yang memberikan amanat bahwa nanti proses RU tersebut akan dibahas presiden bersama DPR. Nah, ingat bahwa redaksionalnya di sana adalah presiden. Kenapa harus presiden bukan pemerintah? Nah, inilah betapa pentingnya
sistem presidensial threshold di Indonesia, artinya presiden memang memiliki kewenangan mutlak dan juga hak prerogatif. Sebagaimana kita ketahui, coba kita lihat bahwa mayoritas pendukung parpol itu ada di dalam koalisi pemerintah. Di sana ada 6 parpol, kemudian di luar parpol ada 3. Jadi kalau kita mencermati sampai perkembangan hari ini, sudah bisa dicermati sebenarnya semua fraksi atau semua parpol mendukung. Cuma ini nanti bagaimana dari kehendak istana, khususnya presiden itu. Kalau presiden nanti memang ada political will-nya kuat, memang presiden memberikan surat kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Nah, proses selanjutnya adalah nanti DPR akan menerima surat presiden, kemudian nanti dirapatkan, akan ditetapkan apakah usulan pemerintah atas surat presiden tersebut disetujui atau tidak. Kalau disetujui nanti berarti akan dibahas dan akan dilanjutkan dibalik sampai nanti di paripurna DPR. Nah, ini adalah siklus bagaimana nanti konteks bagaimana presiden ini untuk memberikan arahan kepada partai koalisi khususnya. Karena kan juga Komisi 1 DPR khususnya pasti nanti akan lebih mengkritisi karena di sana juga ada rapat kerja dengan Kominfo sebagai mitra kerja dari DPR. Nah, artinya bahwa presiden ini memang memegang kewenangan penuh berkaitan dengan proses legislasi dari eksekutif. Pun nanti kalau ada niat DPR akan disambut dengan baik, nanti akan kerjasama. Nah, ini memang menunggu sikap presiden ini memang berani atau enggak, atau bisa dikatakan cuma gimmick politik saja itu kan. Kemudian Anda kata analisisnya adalah undang-undang ITE ini adalah bisa dikatakan bisa fix direvisi. Nanti penerapannya pun juga masih dilema itu kan. Kalau secara teori klasik itu kan, kalau Lawrence and Friedman itu kan ada structure of law, kemudian ada substansi of law, ada legal culture. Nah, berkaitan dengan struktur of law ini memang bagaimana penegak hukum untuk memberikan penafsiran bahkan sampai nanti membedah anasir-anasir hukum dari pihak kepolisian nanti sampai jaksa dan hakim pada saat putusan. Nah, Presiden Jokowi kemarin juga sempat memberikan arahan kepada Kapolri agar pemberlakuan undang-undang ITE ini agak selektif gitu kan. Nah, selektif ini juga saya juga mengkritisi juga. Selektif ini kan artinya dia ada kasus yang dipilih dan tidak dipilih. Ada yang dibiarkan dan ada yang tidak dibiarkan. Artinya ada yang diproses, ada yang tidak. Nah, ini juga penafsiran-penafsiran ini juga harus jelas. Idealnya memang presiden harus mengarahkan kepada Kapolri harus objektif. Objektifnya apa? Objektifnya yaitu sesuai apa yang berada di norma hukum dan original intent dari undang-undang ITE tersebut. Nah, lalu bagaimana substance of law? Substance of law ya berkaitan dengan substansi dari undang-undang ITE tersebut nanti seperti apa akan ditafsirkan. Kemudian legal culture. Kalau berkaitan dengan legal culture ini kan memang bagaimana hak dari warga negara untuk memberikan kritikan, untuk memberikan partisipasi publik, bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum harus terjamin di sana. Jangan salahkan warga sipil khususnya atau rakyat ataupun publik ketika menggunakan teknologi sekarang, tidak ada salahnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan hukum juga sangat linear dengan perkembangan teknologi. Nah, ini memang rakyat juga harus dijamin kebebasan di sana. Justru jangan ditakut-takuti, pun juga jangan diancam-ancam dengan undang-undang itu. Saya katakan bahwa memang dalam berbagai kesempatan undang-undang itu ini bisa dikatakan memang tameng kekuasaan itu kan. Jadi kalau bisa dikatakan seolah-olah prosesnya sah, prosesnya legal, akan tetapi di sana ada proses indikasi tendensius terhadap kasus-kasus tertentu. Yang keempat, bagaimana ada anasir politik. Nah, ini yang bahaya itu kan. Kalau dalam pandangan saya, suka tidak suka itu kan memang persoalan politik ini pasti akan sedikit mengintervensi proses penegakan hukum di sana. Apalagi memang sekarang
memang ketika memproses kasus itu dilihat dulu ini ada di posisi mana itu kan. Ada di posisi pemerintah atau di luar pemerintah atau yang seperti apa. Sehingga kritikan dia dimaknai bukan menjadi sebuah vitamin atau energi untuk membangun good governance ataupun good governance, tetapi kritikan di sana dimaknai pergeseran nilainya di sana bisa langsung ini loh dianggap ujaran kebencian, kemudian ini loh dianggap sebagai berita bohong atau hoax, padahal kan hoax dan tidaknya itu kan juga sangat tendensius juga itu kan. Bahkan dalam beberapa polemik kemarin saat publik menggugat undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu kan sampai salah satu pernyataan menteri, kalau pemerintah menyatakan hoax itu ya hoax. Nah ini kan juga lucu juga bagi saya ini kan pernyataan, walaupun dinyatakan oleh menteri bisa dikatakan itu representatif pemikiran presiden dan kabinet dan seluruh jajaran pemerintah, dan tidak ada salahnya ditafsirkan seperti itu, toh juga dalam faktanya juga seperti itu. Nah, lalu sebenarnya yang ideal untuk direvisi itu apa? Saya mencermati memang jantung undang-undang ITE yang sekarang menjadi polemik dan bisa mengakibatkan stabilitas nasional bisa goncang di semua lini kehidupan, khususnya di hukum dan demokrasi. Memang saya tetap mencermati pasal 27 dan 28. Kemarin juga sudah saya jabarkan ya. Jadi di sana memang jantungnya, walaupun ada beberapa pengamat ataupun pihak ini loh ada pasal lain. Kemudian juga ada pasal misalkan safety net di sana agar merevisi 9 pasal. Juga saya cermati juga bagus juga, cuma dalam pandangan saya juga dalam pasal 27 dan 28 ini memang jantung dan rohnya ada di sana. Lalu urgensi tidak sebenarnya undang-undang ITE ini untuk segera direvisi? Saya katakan sangat jelas dan urgen. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Urgensitas undang-undang ITE untuk direvisi ini kan bagaimana biar hukum kita juga makin kuat, dalam arti fondasinya tidak dijadikan alat kekuasaan, tidak dibuat permainan pun juga framing oleh pihak-pihak tertentu, agar demokrasi kita juga makin sehat. Itu kan artinya menjamin kebebasan hak warga negara pun juga bagaimana proses kebebasan bersuara tersebut juga sesuai norma hukum di Indonesia. Saya juga sudah sering mengatakan batasan limitatif konstitusi hak bersuara itu jelas di pasal 28J di sana, sesuai bagaimana budaya bangsa kita, karena tidak bisa dibedakan dengan bangsa-bangsa yang di luar. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan pendapat, kan harus ada etika di sana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana stabilitas politik dan stabilitas nasional ini terjaga. Saya mencermati memang gara-gara undang-undang ITE ini memang di semua lini kehidupan terkadang terkena itu kan. Misalkan ada kebijakan ini dari pemerintah, kan rakyat juga berhak di sana untuk mengadakan partisipasi publik ataupun mengkritisi, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial. Karena kan dia regulasi kebijakan kan pasti bermuara dari penguasa. Nah, artinya ketika ini segera tidak ada jaminan hukum untuk direvisi, makanya nanti juga sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Karena kan suka tidak suka kan teknologi kita juga harus dipakai itu kan. Jangan gara-gara cuma sekedar kita ibarat kata menyampaikan pendapat di sosial media kita, ketika tidak ini dianggap tidak suka, berseberangan dengan pihak sana, oh ini layak untuk dilaporkan. Kemudian ini pasal-pasalnya dicari-cari, yang penting laporkan dulu. Pasal-pasal atau anasir hukumnya nanti dulu lah. Nah ini kan bagaimana cara membangun konteks demokrasi pun juga hukum yang tidak bagus itu kan. Nah makanya seperti yang sudah saya sampaikan, jadi lampu hijau sudah diberikan oleh Presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE. Kemudian nanti parpol koalisi ataupun yang di luar pemerintah juga sudah banyak menyatakan kesediaannya. Sekarang political will dari pemerintah ini nanti kita tunggu bersama. Kalaupun toh nanti dalam proses pembahasan pun juga nanti meredaksionalkan norma-norma hukum anasir bahkan sampai per kata, per kalimat, karena kan di sana sangat secara gramatikal, filosofis, historis itu kan juga harus
mempunyai makna itu kan. Jadi memang nggak apa-apa, nanti yang penting masuk dulu revisi, perdebatan, diskusi dan dialektika publik juga nggak apa-apa. Yang penting memang sudah saatnya ini memang revisi undang-undang ITE itu untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional agar segera direvisi itu kan. Karena kan makin teknologi makin berkembang, suara rakyat juga melek politiknya makin kuat kan sekarang. Jadi ya jaminan negara harus memberikan keamanan, jaminan pemerintah harus memberikan jaminan bagaimana warga negara bisa aman untuk mengeluarkan pendapat. Jangan sampai mengeluarkan pendapat aman, setelah mengeluarkan pendapat jaminan keamanan tidak dijamin. Nah ini kan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan tidak bagus juga kalau cara-cara seperti ini. Demikian ya dari saya, insya Allah nanti bisa disambung lagi dan tentunya kita tunggu keberanian Presiden untuk menindaklanjuti, untuk melinearkan pernyataan sikap yang sudah disampaikan untuk merealisasikan bagaimana revisi undang-undang ini dilakukan dengan mengeluarkan surat Presiden ke DPR. Kita tunggu bersama nanti. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng yang mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.